Selamat pagi semuanya, salam Pramuka. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman melalui live Instagram ini. Jadi kita mengucapkan selamat datang di live Instagram SMA Kristen Petra 1. Dan selamat datang juga dalam rangkaian kegiatan Pramuka. Teman-teman, apa yang ada dalam bayanganmu ketika kamu diminta atau kamu diwajibkan dari sekolah untuk mempelajari materi-materi Pramuka? Apakah kamu akan bilang, itu tidak penting, it's not important. Atau kamu akan bilang, it's so boring. Atau seperti kata Billie Eilish nih, I don't relate to you. Kenapa kita nggak relate dengan Pramuka? I don't relate to Scout karena kita tinggal di kota yang megah. Kita tidak tinggal di tengah-tengah hutan. Kita tinggal di rumah yang mewah. Kita tinggal di rumah yang nyaman. Kita tidak tinggal di tenda-tenda kecil di tengah-tengah hutan. Jadi kita merasa kita nggak relate dengan Pramuka. Kita merasa kita nggak connect dengan pramukanya sendiri. Tapi apakah memang akan seperti itu pramukanya? Sebenarnya tidak, teman-teman. Pramuka itu sebenarnya mengajarkan kita beberapa ketangkasan untuk membantu kita menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kita kondisikan. Atau saya sebut itu sebagai unconditional situation. Ketika kita menghadapi satu situasi yang tidak bisa kita kondisikan, pramuka memberikan kita atau melatih kita terlebih dahulu dengan ketangkasan-ketangkasan itu. Saya beri contoh nih teman-teman. Mengapa kita harus belajar tentang P3K? Karena kita akan selalu berhadapan dengan satu situasi yang tidak bisa kita kontrol. Sebut saja kecelakaan. Kecelakaan bisa kita sebut sebagai unconditional situation karena itu tidak kita harapkan, itu tidak pernah kita damba-dambakan kecelakaan, tapi tiba-tiba terjadi. Dengan kemampuan yang diajarkan atau ketangkasan yang diajarkan oleh pramuka, kita bisa memanfaatkannya untuk membantu orang ketika mengalami kecelakaan. Tali temali, buat apa kita belajar tali temali? Untuk mengikat hatiku dan hatinya. Tahu-tahu hatinya sudah diikat dengan yang lain. Aduh, itu jadi persoalan. Apakah tali temali nggak ada gunanya? Ada. Tali temali juga ada gunanya. Apakah sandi Morse yang titik-titik banyak atau semafor yang harus angkat bendera kiri kanan itu nggak ada gunanya? Semuanya ada gunanya. Karena kita selalu berhadapan dengan unconditional situation. Nah teman-teman, hari ini kita juga akan melatih diri kita melalui ketangkasan-ketangkasan untuk menghadapi unconditional situation tersebut berhubungan dengan makanan. Kemudian kita juga akan mengaitkannya dengan unconditional situation yang kita alami di alam terbuka atau alam liar. Apa yang akan kita lakukan jika kita tersesat di tengah-tengah hutan nih, atau kita sedang kamu pasti senang untuk mendaki gunung misalkan. Ketika kamu mendaki gunung, amit-amit nih, amit-amit, kemudian tiba-tiba tersesat, sumber makanannya habis. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang itu. Topiknya adalah how to be a good scout in nature. Jadi kita akan mencoba untuk belajar menjadi seorang praja muda karana yang cerdas ketika ada di alam. Untuk topik ini tentu saya tidak akan membahasnya secara sendirian karena saya punya dua kakak-kakak di sini. Ada Kak Harto dan juga ada Kak Vito. Mungkin mau menyapa dulu adik-adiknya, silahkan. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, perkenalkan nama saya Kak Suharto. Saya merupakan guru teknologi pengolahan di SMA Kristen Petra 1. Saya juga tidak sendiri, saya juga ditemani oleh Saya Kak Vito, salam pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Agak rasanya gimana ya kalau sambil panggil Kak? Karena kita sudah terbiasa Apa-apa lah. dengan sapaan Pak, Iya. kan? Kita sebenarnya masih muda juga kok, nggak apa-apa lah. Bahkan saya seperti anak SMA. Ya tadi waktu datang ini pun juga ada beberapa guru yang ini siswa atau ini guru ya Iya, katanya. kita dikira siswa. Masih dianggap sebagai siswa. Jadi kita masih bisa berkamuflase menjadi siswa. Nah teman-teman, seperti yang tadi sempat saya bilang di awal, kita akan belajar tentang makanan. Dan tentu saja untuk kalau bicara soal makanan, kita punya pakarnya makanan, kita punya guru-guru TP yang bisa membantu kita untuk menjelaskan. Jadi apa nih Pak Vito dan Pak Harto yang akan kita kupas di live Instagram kali ini? Oke, jadi mungkin untuk yang pertama, mungkin ini tidak langsung ke arah makanan gitu ya, mungkin tidak langsung ke topik utama kita, cuma saya memberikan gambaran sedikit dulu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika ya mengalami tadi itu ya unconditional itu ya, jadi kejadian-kejadian yang tiba-tiba terjadi, mungkin ya kita tersesat, mungkin kita kehabisan makanan waktu itu juga. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita persiapkan sebelumnya. Mungkin untuk yang pertama,
mungkin tidak langsung cepat-cepat mencari bahan makanan gitu ya. Mungkin tidak cepat-cepat langsung seperti itu. Kita bisa pertama kali itu assess situasi dulu gitu ya. Kalau memang tersesat, kita bisa melihat situasi kita ini lagi ada di mana. Kalau misalkan itu biasanya kan kalau namanya camping-camping kan di daerah pegunungan gitu ya, kita bisa cari sumber airnya dulu. Jadi ini kan kadang-kadang namanya orang kehabisan makanan, hal pertama sebenarnya yang harus disiapkan adalah airnya dulu. Kita harus memiliki sumber air. Karena mungkin kalian sudah banyak tahu gitu ya, tubuh kita ini kan sebagian besar adalah terdiri dari air. Kebetulan kalau ada sangu air, puji Tuhan, tidak masalah gitu ya. Cuma ketika air juga habis, tidak ada makanan, maka yang harus kita cari pertama kali adalah cari air dulu. Gitu ya. Entah itu bisa dari sungai, dari danau gitu ya. Kemudian dari menampung air hujan. Iya, betul, menampung air hujan. Jadi bisa menggunakan jas hujan, mungkin kalau bawa biasanya kan perlengkapan salah satunya untuk camping kan jas hujan, bisa digunakan untuk menampung air hujan. Air mata bisa? Air mata itu kalau tersesatnya lama baru keluar air matanya diminum lagi. Iya, itu terlalu lama juga untuk mengumpulkannya. Penderitaannya dihayati gitu. Jadi fokus utamanya adalah seperti itu. Kemudian setelah kita bisa menemukan sumber air gitu ya, maka fokus yang kedua adalah membuat atau mencari bahan untuk membuat api gitu ya. Okay. Jadi untuk apa istilahnya, entah kita mencari kayu bakar dulu seperti itu ya, bahan bakar untuk membuat api. Kebetulan kalau memang pas ada korek gitu ya, misalkan di sini nih ada korek, kita langsung bisa pakai. Kebetulan waktu bawa korek ya kita bisa langsung pakai korek ini untuk menyalakan api. Cuma kebetulan kalau memang tidak ada, ya kita bisa memanfaatkan ya macam-macam. Ya itu kan ada, kalau kalian belajar di YouTube itu kan ada yang pakai hand drill, bow drill untuk menyalakan api secara manual. Maka dari itu sebelum kalian camping sebenarnya atau mengikuti kegiatan pramuka, persiapan itu memang harus betul-betul matang ya. Jadi tidak hanya membawa makanan, tidak hanya membawa minuman, peralatan-peralatan seperti korek, jas hujan, itu sangat membantumu ketika kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi membuat api itu, tujuannya apa sih untuk membuat api? Ya selain untuk menghangatkan tubuh, api juga bisa kita gunakan untuk mempersiapkan atau ya mengolah makanan yang akan kita coba cari nanti gitu, yang akan coba kita temukan. Mungkin itu. Jadi mungkin dua hal itu yang pertama kali harus kita lakukan ya. Jadi mencari air dulu, kemudian membuat api. Air, gitu ya. api, air dan api. kemudian gitu. avatar Oh, jangan. Nanti jadi avatar ini. Nanti jadi avatar. Jadi kurang lebihnya seperti itu dulu. Baru setelah kita memperoleh sumber air, kita bisa ya menghasilkan api gitu ya. Baru kita mulai mengumpulkan bahan-bahan makanan. Mencari gitu ya. Nah, mungkin kalian mungkin penasaran gitu ya, kira-kira bahan-bahan makanan apa sih yang bisa kita temukan gitu ya, yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita cari kalau itu berada di alam liar atau di alam bebas gitu ya. Jadi ini saya sudah menyiapkan materi gitu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh saja sih. Sebenarnya makanan di alam itu banyak sekali ya. Orang-orang zaman dulu sebelum adanya peradaban pun kan juga mengkonsumsi makanan yang ada di sekitar mereka, kan seperti itu. Ya. Ini hanya contoh-contoh, beberapa contoh saja. Jadi yang pertama mungkin yang bisa kita cari yang lebih mudah, yang gampang gitu ya istilahnya ya, bisa langsung segera dikonsumsi adalah yang pertama buah, gitu ya. Jadi golongannya buah-buahan. Ada buah murbei, ya. Jadi murbei ini salah satu buah golongan dari berry, ya berries gitu ya. Jadi ini kalau di Indonesia selain nyebutnya murbei, ada yang istilah lainnya adalah arbei. Kalau di istilah Inggris itu mulberry gitu ya. Dimana nanti kalau kondisinya, kalau kalian lihat gambarnya, kalau yang masih merah itu kondisinya masih mentah, kalau yang sudah matang itu yang kondisinya kayak kehitaman, rada biru gelap, itu sudah matang. Saya pikir yang matang itu yang merahnya itu. Bukan. Jadi memang sedikit kebalik gitu ya. Kelihatannya kan biasanya kalau buah matang kan warnanya merah, kalau ini kebalik. Warnanya yang warna gelap. Jadi ketika kalian nanti mau mengkonsumsi, cari yang warnanya yang sudah gelap.
itu bisa langsung kalian, ya mungkin kalau kalian tadi sudah menemukan air ya, kalian cuci dulu dengan air, kalian langsung konsumsi bisa. Bisa. Jadi ini bisa langsung kalian konsumsi. Cuma ya hati-hati ya. Jadi tidak semua golongan beri bisa kalian makan semua. Gitu ya. Jadi ada beberapa jenis beri itu juga yang beracun. Ya, jadi istilahnya betul-betul pengetahuan akan apa istilahnya tanaman atau buah itu juga ya harus tahu juga. Jadi namanya orang apa mau pramuka atau apa juga harus dibekali ilmu-ilmu dulu. Persiapannya adalah pengetahuan itu. Betul. Jadi tidak bisa pas kemudian buta-butaan dilepas begitu saja. Aduh, bisa bahaya ini, bisa gawat. Kemudian lanjut lagi, ini adalah ciplukan gitu ya. Ciplukan. Jadi ini salah satu buah juga, ini golongannya beri juga. Jadi ciplukan ini itu juga bisa kalian makan langsung. Cuma ini memang ketika kalian lihat bentuknya rada aneh ya, itu buah tah gitu ya Kak ya. Ini apakah ini buah? Ini termasuk buah, cuma memang dia masih ada bungkusnya, terbungkus gitu ya. Kupas dulu. Iya, jadi harus kita kupas dulu. Nanti dalamnya itu akan berwarna kuning keemasan. Gitu ya. Bulat-bulat kecil gitu. Bulat-bulat kecil kayak tomat cherry kecil-kecil gitu ya. Itu bisa kalian makan secara langsung juga. Jadi buah-buahan ini yang istilahnya yang pertama kali yang bisa kalian temukan dulu supaya kalian memulihkan energi dulu gitu ya. Jadi coba cari buah-buahan untuk bisa langsung kalian makan, kalian bisa memperoleh energi untuk melakukan kegiatan yang berikutnya. Iya, karena buah-buahan itu kan ini ya, kandungan utamanya karbohidrat ya, betul, gula. Dan betul, karbohidrat atau gula itu kan sangat cepat untuk membentuk energi di dalam tubuh kita. Betul sekali itu. Ya. Jadi memang itu sumber karbohidrat atau gula yang cepat sekali memulihkan energi kita. Gitu ya. Cuma ini hati-hati ya untuk ciplukan, diperhatikan dia harus dalam kondisi yang matang atau warnanya kuning keemasan. Kalau warnanya masih hijau gitu ya, itu ada racunnya. Oke. Ya, jadi hati-hati. Ketika kalian nanti mencari ketemu yang masih hijau, jangan wah ini enak ini langsung dimakan, itu beracun. Ya, jadi cari buah yang sudah matang. Ya, rata-rata buah yang sudah matang kandungan racunnya pun juga akan cenderung berkurang. Gitu. Dia akan menggantinya jadi gula itu tadi. Oke. Lanjut. Nah, ini mungkin kalau kalian kebetulan tersesat di ya alam bebas, kebetulan di situ ada pohon-pohon bambu gitu ya, kadang-kadang kan tumbuh liar juga. Ini bisa dijadikan sumber makanan juga. Bambu sendiri itu pun juga bisa kalian gunakan sebagai sumber api itu tadi. Sebenarnya. Sekaligus sumber makanan. Mungkin kalian sudah tahu ya, bambu muda itu bisa kita konsumsi ya. Istilahnya adalah rebung. Ya, bambu muda. Ini anaknya bambu itu ya. Iya, betul. Bambu. Tunasnya bambu biasanya di bagian bawah-bawahnya itu ada. Ya, jadi itu bisa kalian potong kalau kalian bawa pisau, bisa kalian potong, kalian kupas, dalamnya itu bisa kalian makan. Dalamnya Bisa langsung biasanya, ya. Biasanya putih dalamnya. Betul, ini kan kalau putih. kita lihat digambarkan hijau, nah itu bisa diiris pakai pisau kemudian dikupas, dalamnya putih nanti. Warnanya putih, cuma juga hati-hati ya. Kalau rebung ini kadang-kadang ada yang beracun juga. Jadi kalau kalian mau makan itu biasanya supaya kita tahu ya, diicip dulu sedikit gitu ya. Kalau rasanya pahit atau apa berarti dia itu ada racunnya. Cuma bukan berarti tidak bisa dimakan ya. Ketika tadi kalian sudah menemukan air, menemukan api, maka rebung ini bisa kalian rebus dulu. Jadi rebus dulu dengan ini saya ada garam sedikit, kalian mungkin kebetulan ada bumbunya juga, garam. Masukkan aja garam sedikit, rebus dengan garam sampai dia melunak. Kemudian airnya dibuang, direbus sekali lagi. Baru itu bisa kalian makan, gitu ya. Jadi untuk rebung ini memang tidak bisa serta-merta langsung kita kupas, kita langsung makan. Hati-hati juga. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Ini ada ubi-ubian gitu ya, umbi-umbian. Jadi ini ada singkong, mungkin kalian sudah umum ya. Kalau singkong di sini saya ada contohnya singkong. Nanti ada juga ketela rambat gitu ya, telo. Ini tumbuh liar juga sih. Memang kebanyakan dibudidayakan kalau yang sekarang. Cuma ketika kalian tersesat atau apa, tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman ini bisa kalian temukan juga di hutan-hutan gitu ya, di alam-alam sekitar kalian. Ini bisa kita manfaatkan.
selain umbinya, singkong ini selain umbinya, daunnya pun juga bisa kita konsumsi jadi sayur. Ya kayak tadi ya, direbus bentar kita makan. Ya. Mungkin kalau kalian tahu makanan Padang, nah itu kan ada sayur singkongnya itu ya. Nah itu enak sekali gitu ya. Cuma kalau kondisi terdesak mungkin kalau bumbunya enggak banyak ya direbus gitu aja, kasih garam dimakan gitu aja. Yang penting kan kenyang gitu ya. Yang penting kan energinya kan kembali gitu. Kemudian, nah ini umbinya. Kalau umbinya ini mungkin kalian sudah tahu banyak ya. Ini mengandung karbohidrat, salah satu makanan penggantinya nasi ya. Makanan pokok. Kalau orang zaman dulu belum tahu beras, makannya ya telo dan singkong ini ya. Ketela rambat dan singkong ini. Itu sih. Kemudian, nah ini ada jamur ya. Jadi saya pun juga bawa beberapa contoh jamur. Jadi ini ada jamur tiram gitu ya. Kalau kalian lihat jamur tiram. Kalau jamur tiram ini namanya jamur, dia pasti di daerah yang lembab. Biasanya sih ada di daerah bawah-bawah pohon. Jadi pohon yang rindang, yang lebat, biasanya dia itu di area bawahnya, daerah sekitar akar. Tumbuh di kayu enggak sih biasanya, Pak? Bisa, betul. Kayu-kayu yang sudah mulai melapuk, gitu ya. Kayu-kayu yang sudah mulai melapuk itu biasanya nanti bisa kalian cari, bisa kalian apa ya? Ya cari pohon yang besar, kalian kelilingi aja. Biasanya di area-area itu ada tumbuh jamur. Cuma hati-hati ya, jamur ini sendiri pun juga ada yang beracun. Semua beracun. Betul. Jadi hati-hati. Jadi memang pengenalan akan setiap bahan makanan ini memang kita harus betul-betul baik gitu ya. Tahu ya, oh ini jamur yang bisa kita makan. Oh ini jamur yang beracun. Ada sebenarnya juga jamur yang beracun ketika dia direbus pun bisa kita makan. Jadi memang istilahnya apa ya, pengenalan akan flora gitu ya, itu memang harus baik gitu ya, harus tahu dulu, paham dulu. Jadi tidak sembarang kita makan ya. Jadi jamur tiram itu warnanya putih, ya menyerupai tiram gitu ya. Jadi dia bentuknya kan kayak kerang gitu ya, kayak kipas gitu ya. Pas. Ya kayak tiram, kayak kerang gitu. Makanya sebutannya jamur tiram. Pernah apa namanya camilan jamur crispy, nah itu pakai jamur tiram. Iya, gitu. pakai jamur tiram. Kemudian ini juga ada jamur kuping gitu ya. Jadi di sini pun juga saya bawa contohnya jamur kuping. Kalau jamur kuping sendiri ya memang bentuknya seperti kupingnya manusia gitu ya. Jadi ini mirip dengan jamur tiram, dia juga bisa tumbuh di kayu-kayu yang sudah lapuk. Ya di daerah-daerah bawah gitu ya. Yang sudah mulai melapuk biasanya juga akan keluar jamur kuping ini. Ini juga bisa langsung kita konsumsi gitu ya. Bisa aman lah istilahnya, bisa kita konsumsi. Kemudian ada juga jamur kancing ya. Bentuknya Jadi seperti kancing. iya, bentuknya kan memang seperti kancing ya. Jadi button mushroom gitu ya istilahnya. Jadi ini jamur kancing ini pun juga. Jadi rata-rata sebenarnya loh, ini kan semua kan sudah dibudidaya Kak kan gitu ya. Cuma di alam bebas pun sebelum dia dibudidaya ya, semua jenis tanaman yang ada di depan ini ya, semua jenis bahan makan yang ada di depan sebelum dia dibudidaya, dia pasti diperolehnya dari alam sekitarnya kita dulu. Jadi pasti tetap akan ketemu, pasti akan ada gitu ya. Dan memang kecakapan, keahlian untuk mencari ini pun juga ya harus punya gitu ya. Maka dari itu paling tidak walaupun ini mungkin kondisinya tidak ideal, sebenarnya kan kalau yang ideal kan kita betul-betul camping gitu ya. Jadi ada contoh nyatanya gitu ya. Cuma paling tidak melalui kegiatan hari ini kalian diberikan gambaran gitu ya. Jadi kira-kira apa aja sih yang bisa kita pakai atau kita bisa olah untuk memenuhi nutrisi kita gitu ya. Oke, kemudian nah ini ya, ini contoh gambarnya saja sih. Ya, jadi gambarnya dari jamur racun. Sebenarnya untuk membedakan antara jamur racun dengan jamur yang bisa dikonsumsi, itu pertama bisa kelihatan dari morfologi luarnya. Ya. Jadi apakah warnanya terang gitu ya, mencolok. Biasanya rata-rata kalau warnanya terang, mencolok ya, gitu itu biasanya beracun. Kemudian kita bisa tes dari baunya. Kalau baunya menyengat gitu ya, ini kan kalau ini kan, ini mohon maaf ya saya pakai masker ya, cuma kalau kalian cium dia baunya itu tidak terlalu kuat gitu ya. Kalau jamur-jamur yang beracun biasanya ada bau menyengatnya gitu ya. Itu jamur beracun. Kemudian ketika kita pegang apakah dia berlendir, kayak basah gitu, berlendir.
dan apakah gatal. Setelah kita pegang, kita biarkan tangan kita apakah gatal. Kalau gatal, berlendir, basah gitu ya, itu berarti dia beracun. Cuma ketika kita pegang dia tidak berlendir gitu ya, terus juga kita coba tidak gatal gitu ya, maka ini bisa dikategorikan jamur yang aman. Kalau mau tes berikutnya lagi sih, kita bisa ambil sedikit, kita taruh di mulut kita, jangan ditelan. Taruh di mulut kita, kalau mulai terasa iritasi, berarti itu beracun. Gitu ya. Kadang-kadang kan kalau di tangan ini kan tidak terlalu terasa ya iritasinya ya. Kita masukkan ke dalam mulut, kalau mulai iritasi sedikit, langsung segera dilepeh. Ya. Itu berarti jamur beracun. Ludahnya juga harus dikeluarkan. Ya. Jadi memang ini sedikit ekstrim gitu ya. Cuma itu salah satu cara untuk memilih gitu ya, memilih apakah ini makanan ini aman atau tidak gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa tips, beberapa gambaran juga ketika kalian akan menentukan apakah makanan ini aman atau tidak ya. Bisa kita tes gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada juga contohnya saya bawa, ini memang kelihatannya simple gitu ya, cuma memang ini bisa kita temukan juga ya di hutan ya. Jadi ini telur ya, ini telur burung puyuh gitu ya. Burung puyuh ini memang juga hidup ya di hutan-hutan gitu ya. Kita bisa mencoba untuk mencari telur puyuh ini. Nanti pun kita bisa macam-macam ya, bisa kita rebus, bisa kita bakar gitu aja. Bisa kita kebetulan kalau ada bawa panci gitu ya, bawa penggorengan ya. Digoreng. Kalau misal kebetulan masih ada sisa minyak ya mau digoreng, didadar ya boleh. Ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga telur gitu ya. Oke, mungkin untuk hal berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Pak Vito. Gantian saya ya. Ya. Nah ini mungkin yang bagian saya ini agak geli-geli gimana itu ya, karena memang ini sepertinya kayak makanan ekstrim gitu ya. Tapi kan yang namanya di hutan mau gimana lagi ya, meskipun kita geli atau ekstrim ya harus tetap kita makan karena untuk bertahan hidup gitu, survival. Nah, ini contohnya ya, geli ya, lihat ya. Ini larva kumbang namanya ya. Ini biasanya kita bisa temukan di kayu-kayu pohon yang lapuk biasanya. Betul. Nah itu bisa dicongkel gitu. Kalau kita nemu kayu lapuk itu mungkin kemungkinan besar ada larva kumbangnya. Ya itu kita bisa congkel, kita cari. Kalau ada putih-putih uget-uget gitu, nah itu bisa kita. Mirip kalau yang di Indonesia Timur tuh ulat sagu itu. Nah itu kayak ulat sagu. Jadi mirip yang itu kan juga bisa langsung kita konsumsi. Ini tanpa dimasak pun bisa kita konsumsi sebenarnya kalau nggak jijik loh ya. Dan rasanya itu manis tapi ada gurih-gurihnya gitu ya. Kalau orang Jepang ngomongnya umami seperti itu. Tapi kalau misalkan jijik bisa dibakar dulu bisa. Betul. Gitu ya. Atau direbus. Tapi kalau direbus kayaknya kurang enak gitu ya. Lebih enak dibakar karena biar ada gurih-gurihnya. Nah, bambu itu sebenarnya itu juga bisa untuk alat masak. Betul. Kalau kita nemu daun pisang juga, nah ini bisa dibungkus pakai daun pisang, dikasih garam dulu, dibungkus daun pisang, kemudian kita masukkan ke selongsong bambu, kemudian kita bakar di dalam bambu itu. Nah itu nanti aromanya akan lebih enak seperti itu. Ya. Tuh, nah ketika saya jelasin ini, jangan dikira saya juga tidak ada perasaan geli gitu ya. Ya pastilah ya. Saya kalau misalkan diajak camping gitu ya di hutan, kemudian nggak ada makanan, terus nemu seperti ini ya pasti saya akan waduh gimana nih, apakah harus saya makan? Ya harus ya, meskipun kita geli atau jijik seperti karena itu kan kondisi ya, tidak ada pilihan gitu ya. Ya daripada kita check out ya di hutan, ya mending kita check out ya, mending kita mengisi energi dengan seperti ini ya, mau gimana lagi ya. Nah kemudian ini ada unggas atau burung. Nah ini contohnya kalau yang digambar ini adalah ibunya ini. Iya betul, burung puyuh. Ini kan telurnya. Nah ini burungnya juga bisa, atau ibunya ini juga bisa kita konsumsi. Ya jadi kalau kita nemu sarang burung puyuh kita dapat bonus 2 ya. 1 telurnya, 1 induknya. Beli ya memang gratis 1. Beli 1, ya. Buy one get one. Ya buy one get one. Mungkin kasihan ya, waduh satu keluarga kita konsumsi semua gitu ya, tapi mau cuma enggak usah khawatir, burung puyuh di Indonesia ini di alam sekitar kita ini banyak, jadi tidak terancam punah iya, gitu ya. Kalau itu hanya untuk konsumsi 1-2 orang aja tidak ada masalah sebenarnya. Iya, seperti itu. Gitu sih.
Nah, ini kita bakar enak ya, terus dimasukkan bambu itu juga bisa ya. Kemudian, nah ini Oke. geli-geli lagi nih. Rayap ya. Rayap ini biasanya juga ada di kayu lapuk ya. Nah, serangga-serangga seperti ini termasuk tadi larva kumbang itu menyimpan protein yang besar, sumber protein. Ya, jadi ini kalau yang tadi tumbuh-tumbuhan itu karbohidrat, nah ini proteinnya. Termasuk tadi burung tadi atau unggas. Ya, ini sumber protein yang bagus. Ini juga bisa kita bakar. Tuh ya. Kemudian katak. Katak, betul. Ini katak ini juga protein. Ini bisa kita bakar juga, bisa kita rebus ya. Jadi suike kayak gitu ya. Nah, tapi katak ini juga hati-hati karena juga ada yang beracun ya. Sebenarnya gini. Itu juga bisa dilihat dari warnanya sih kalau katak. Kalau misalkan warnanya terlalu mencolok gitu ya, misalkan mirip ada dengan jamur tadi iya, nih. Mirip ada dengan kuning-kuningnya, ada yang warna merah, nah itu biasanya beracun. Tapi kalau misalkan katak yang warna hijau, ini kan katak-katak daun gitu ya, nah ini mungkin tidak bisa dipastikan tidak beracun gitu ya. Kemudian ada kodok sungai itu ya, yang warnanya coklat, nah itu mungkin juga itu bisa dimakan juga ya. Kecuali kalau yang kataknya biasanya yang modelnya kecil kurus kemudian ada warna-warna mencolok, nah itu biasanya yang harus hati-hati ya karena ada racunnya. Kemudian kadal dan ular. Nah ini kadal bisa ya, biawak ya, terus kadal-kadal yang lainnya. Biawak itu sama dengan nyambe ya, kalau kita pernah makan sate nyambe, nah itu katanya rasanya seperti ayam. Ya, nah jujur saya belum pernah nyoba ya, tapi kalau katanya teman-teman saya yang pernah makan rasanya kayak ayam. Kuliner ekstrim ini. Nah itu ya. kuliner ini. Iya, ular juga bisa ya. Jadi jenis-jenis reptil tuh bisa. Kalau kamu ketemu penyu ya juga bisa ya, reptil-reptil. Tadi katak itu juga reptil kan ya, Pak ya? Betul. Itu bisa ya. Perhatikan juga tapi karena kadal dan ular juga ada yang beracun sama kayak tumbuh-tumbuhan tadi ya. Biasanya warnanya balik lagi yang mencolok-mencolok. Ada ular-ular yang warnanya hijau, merah, nah itu biasanya beracun. Ya, bisa dilihat dari warnanya. Kalau warnanya coklat kayak gini, besar, nah itu biasanya tidak beracun. Kecuali kalau kobra ya, nah hati-hati. Kobra itu kan tahu kan, ada jumbainya, nah itu beracun. Kayak sendok. Ya, kayak sendok yang berdiri itu ya. Nah. Kemudian ada ini jangkrik atau belalang juga bisa ya, ini serangga menghasilkan protein yang bagus juga. Ini rasanya gurih ya, saya pernah makan kalau ini keripik jangkrik ya, pernah makan keripik jangkrik. Tapi ada orang-orang yang alergi kalau makan ini jadi gatel ya. Tapi kalau misalkan kita di hutan ada teman kita yang alergi ya, usahakan carikan bahan-bahan yang lainnya selain ini ya, karena kita nggak tahu, atau mungkin kita sediakan obat alergi bawa dari rumah ya. Ketika kita camping kita harus benar-benar prepare gitu ya, termasuk obat-obatan yang penting ya, ada kebutuhan pribadi lah istilahnya ya. Kalau kita ada alergi ya bawalah obat yang untuk kita sendiri untuk alergi. Jadi harus betul-betul siap gitu ya. Jadi siap di segala kondisi, di segala situasi. Kalau sudah tahu memang ada penyakit-penyakit tertentu atau kesulitan-kesulitan tertentu, kita harus persiapan betul-betul. Nah itu gitu ya. Jadi bukan nggak mungkin nanti yang ada cuma belalang ya, gimana? Kita harus mau nggak mau makan ini. Nah tapi saya alergi gimana? Ya makanya harus prepare bawa obat dari rumah. Ya karena kita nggak bisa milih kalau saya di hutan itu. Ya apa yang ada ya harus kita konsumsi. Itu ya. Yang kita bisa lakukan adalah persiapan dari rumah. Kemudian semut nih juga ya, ini juga protein ya, meskipun kecil-kecil tapi lumayan ya, kita bisa makan agak banyak. Nah itu membantu untuk menyuplai energi kita. Dulu saya pernah ada pelatihan atau apa membuat permen ya. Jadi semut ini pun juga bisa dijadikan permen semut. Itu gimana itu Pak? Coba cerita. Kayaknya unik sekali Pak. Ya istilahnya sih hanya kita mengumpulkan semut, kemudian dimasak bersama-sama dengan gula. Oh, gitu. Nanti kita makan gitu aja. Jadi kan kayak ada asamnya kan. Kalau semut ini kan ada asamnya. Jadi kayak ada rasa pedes-pedes asam-asamnya gitu. Enak Pak.
Ya, ya Unik. itu salah satu kuliner ekstrim yang unik gitu loh ya. Oh, oke, Cuma oke. kalau sekali lagi kondisi terdesak ya mau bagaimana lagi. Iya, siap, Seperti siap. itu sih, ya. Itu Oke. salah satu sih. Nah, beruntung lagi kalau kita tersesatnya dekat sungai. Nah, ini Ya, kita bisa dapat air dan juga dapat ikannya. Ya, ada ikan atau ada biota-biota lain yang ada di bawah situ. ikan, Ya. kepiting tadi, Kepiting, katak tadi. Gitu ya. Kalau ada buaya, lari aja. Sebenarnya buaya Jangan juga bisa bisa dimakan loh ya, ya. cuma Cuman hati-hati. kalau berani aja. Iya, hati-hati aja. Jangan sampai terbalik. Iya. Kalau nggak berani ya jangan nekat, nanti malah kita Ya. yang dikonsumsi, bukan kita yang mengkonsumsi gitu ya. Nah, enak kalau ikan ya, bisa dibakar gitu ya, atau direbus juga enak. Mamalia. Nah, ini mungkin kita kalau di hutan, mungkin kalau kita ketemu ada kera. Nah, saya dulu pernah camping ketemu ada kera, ya, monyet gitu. Nah, itu nakal sekali. Jadi harus diusir gitu ya. Karena memang kita waktu itu enggak dalam keadaan yang ini sih, genting sih. Mendesak. Jadi ya sudah ya enggak kita konsumsi lah, ngapain. Gitu ya. Ya kita usir aja karena sukanya nyuri-nyuri makanan gitu ya. Kera, kemudian kalau ada rusa seperti ini bisa kita buru. Atau apa golongannya mamalia kecil gitu ya. Seperti tikus, Tikus, mungkin ya, kelinci, kalau memang ketemu ada kelihatan itu bisa seperti itu, bisa kita konsumsi. Kalau tikus juga. hutan kan bersih ya, kan bukan tikus selokan gitu ya. Iya, bukan tikus selokan rumah kan yang makanannya sampah gitu kan. sampah. Kalau di hutan kan ini apa cenderung tikus-tikus yang bersih gitu ya. Seperti itu. Dan Oke. sekali lagi ini kan kita kondisi yang darurat. kan, Darurat, gitu ya. mau nggak mau harus Mau kita tidak mau, makan. ya betul. Gitu. Mau tidak mau untuk bertahan hidup gitu ya. Sekali lagi kita ini kan kondisi survival tadi. Survival, betul sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh-contoh pengolahannya bisa kita apakan aja sih? Nah, ini bisa diolah dengan cara perebusan. Ini fungsinya untuk mematangkan dan melunakkan teksturnya. Ya, nah Betul. ini kalau ada jamur ya bisa direbus, Ada kemudian singkong, juga telo, bisa, telo direbus, telur jamur-jamuran, ini bisa direbus juga. telur ya, rebung tadi. Tuh, kemudian bakar. Nah, ini cocoknya untuk yang dari ini sumber hewani ya, karena kan sumber hewani itu paling mudah terkontaminasi oleh bakteri. Betul. Ya. Makanya untuk teknik bakar ini paling cocok untuk yang dari hewani kayak mamalia tadi. Ketika kita sudah menguliti dagingnya itu harus kita bakar ya supaya bakterinya itu hilang semua. Seperti itu. Ini untuk mematangkan dan juga sterilisasi atau membunuh bakteri. Dan meningkatkan aroma juga. Ada yang namanya reaksi Maillard. Nah, itu reaksi yang Betul. kalau yang jadi rasa gurih rasa gitu ya. gurih. Kalau daging itu dibakar, makanya sate kan kalau dibakar rasanya Apa ya, jadi istilahnya itu gurih gitu ya. terkaramelisasi. Terkaramelisasi gitu ya. Istilahnya itu kalau chef itu nyebutnya caramelize. Nah, caramelize gitu ya. Gitu ya. Jadi gurih Jadi- dan aromanya keluar. Betul. Jadi kita memasak atau melakukan pengolahan itu selain kita untuk mematangkan ini, untuk melunakkan tekstur, untuk mengeluarkan aromanya, kita juga ada proses sterilisasi tadi. Iya. Supaya bahan-bahan yang kita makan itu pun juga bebas dari Iya, mikroba. tidak berbahaya bagi Iya, tubuh kita. bebas gitu ya. Karena kondisi sekali lagi kita kondisi yang terbatas gitu ya. Jangan sampai kita ini sakit gitu ya. Kalau sakit sudah nggak bisa kemana-mana kan Iya. gitu ya. Di hutan juga ya, medis juga betul, nggak aduh, ada kan susah. gitu ya. Jadi paling baik memang segala bahan makanan kalau yang bisa dikonsumsi langsung, oke lah bisa dikonsumsi langsung. Iya. Cuma alangkah baiknya jika ada proses pengolahannya dulu. Iya. Makanya kan ya salah satunya kita membuat api itu yang penting gitu ya. Oke. Kalau ada kompor seperti ini nah, lebih bagus lagi. Nah, itu nanti ada Ya, di slide berikutnya. betul, betul. Ini nanti ini tunggu ya ini ya, berikutnya ya. Nah, tadi yang untuk dibakar bisa umbi-umbian. Nah, itu biasanya kalau orang-orang pramuka ya, kalau makan singkong bakar itu sak kulit-kulitnya dimakan. Katanya enak, gurih gitu ya. Bisa. Telur juga bisa dibakar gitu ya. Terus hewan tadi. Nah, bumbu sederhana yang bisa kita bawa dari rumah itu apa? Ya, Ini garam dan merica. merica. Ya sudah, nggak usah aneh-aneh lah. Ya, ini Kecap barang yang nggak usah wajib. berarti. Kalau Ya,
Saya dulu pernah sih, waktu kayak bawa bumbu lengkap pernah. Tapi ribet banget gitu loh. Iya, persiapan ribet. gitu. Iya, Iya. persiapannya itu loh. Nah, paling enggak gini, untuk keadaan survival ya, garam ini yang Iya, betul. merica nggak usah nggak apa-apa, garam ini. Paling tidak itu memberikan rasa lah, paling iya. tidak. Dan ini juga bisa untuk sterilisasi. Betul. Garam itu disinfektan alami. Menghilangkan racunnya juga ketika kita betul. tadi ada rebung yang beracun, jamur yang beracun, kita berikan garam ini juga bisa menghilangkan racunnya juga. Dan juga untuk mengusir ular juga bisa. Kalau Betul. kita camping dirikan kemah itu biasanya Ditaburi di nah Iya, sekeliling kemah kita ditaburi garam untuk ini mencegah ular itu masuk. Ya jadi garam itu wajib banyak fungsinya, bukan hanya untuk masak tapi untuk yang lain-lain juga. Betul. Gitu ya. Tuh. Kalau mau membawa masako ya terserah, nanti bisa dibuat sop ini. Iya, kalau mau bawang putih, mau apa ya boleh. Itu kaldu Iya, itu kaldu. loh. Ya tadi saya sebut merek, sorry. Nah itu kan kalau sasetan kan gampang ya, nggak makan banyak tempat gitu. Kalau dulu saya pernah bawa botol-botolan aja, ada raja rasa, saus tiram. Itu kayak planning ya. Iya. Karena itu cuma camping 1 hari aja, jadi nggak masalah. Tapi kalau sudah tersesat ya repot gitu ya. Kalau sudah jalan jauh itu repot, bawaannya banyak banget. Nah ini perlengkapan yang wajib dibawa. Nah ini yang wajib dibawa. Ini ada kompor mini. Kompor itu ada yang khusus camping kayak gini ya. Ini ringkas sekali ya. Ini pakai gas kaleng seperti ini kan, kalau gas kayak gini kan gampang Gas dibawa. portable itu ya. Gas portable terus ini ada. Nah ini bisa dilipat-lipat kompornya ini. Nah ini dilipat kakinya bisa, dilipat-lipat seperti ini bisa. Nanti ini wadahnya kayak gini. Tolong Pak Rocky itu yang oranye. Nah ini saking ringkasnya sampai wadahnya itu cuma seperti ini, kotak seperti ini. Cuma seperti ini wadahnya karena ini bisa dilipat-lipat. Ya ringkas sekali. Jadi ini memang kompor yang didesain untuk camping gitu ya. Jadi tidak banyak makan tempat istilahnya. Nah ini ada gasnya ditaruh sini, nanti kalau saya nyalakan bahaya ya. Mungkin saya ini kan aja lah peragakan. Jadi ini untuk membuka gasnya ada putaran di sini, ces gitu ya. Kalau sudah kita buka sampai bunyinya ces gitu baru ini ignite-nya. Ya, kita bisa itu. Apakah akan keluar api? Ini bisa kita tekan sampai cetik-cetik nanti keluar apinya, pemantiknya lah istilahnya. Ya, keluar apinya nanti di situ. Terus ini nanti pancinya kita bisa taruh di sini. Nah, ringkas kan. Enak ya. Nah, ini yang pakai gas, ada juga yang pakai parafin. Nah, ini biasanya tentara-tentara pakai yang kompor parafin. Parafin itu bahan bakar padat, jadi warnanya putih kotak gitu ya. Nanti kita bakar pakai korek, nanti dia akan terbakar sendiri. Nah, itu untuk kompor yang jenisnya pakai parafin. Tapi itu hati-hati kalau pakai parafin, jangan dibau ya, karena baunya menyengat dan kalau kena mata itu jadi pedih banget, keluar air mata ya. Kalau bisa pakai yang seperti ini ya, supaya lebih praktis. Kemudian korek api ini wajib kita bawa ya. Kita harus bikin api soalnya tadi yang seperti yang dikatakan Pak Harto tadi ya. Betul. Api itu wajib ya. Bawalah dari rumah korek api ya. Kemudian panci serbaguna. Nggak usah banyak-banyak, satu aja deh yang bisa buat segalanya. Ya contohnya kayak gini model. Atau yang kayak pen itu ya. Betul. Wis gini aja lah. Makanya Buat kalau merebus, buat menumis gitu ya. tentara-tentara itu ya kalau sudah di medan perang itu pasti bawa kayak ginian di tasnya dicantolin. Ya coba kamu lihat film-film dokumenter itu, atau bisa juga mereka pakai helmnya sendiri untuk ini, untuk pancinya karena kan helmnya dari logam ya seperti itu. Nah, kemudian pisau ini juga wajib, pisau. Bukan pisau yang kayak gini, ini untuk masak ini. Pisau camping gitu Pisau lipat. ya. Ya, pisau lipat ringkas dan serbaguna. Tali juga ya, jangan lupa tali. Kemudian garam tadi ya. Garam ini penting. Kemudian ada air. Nah, tadi seperti yang dijelaskan Pak Harto, air ini wajib. Bisa ditampung, bisa bawa dari rumah. Tapi kalau dari rumah sudah habis, kita bisa nampung pakai air hujan ya. Tadi jas hujan kita tadahkan gini ya, terus kemudian nanti airnya menampung di situ. Itu kalau hujan ya. Kalau kering gimana? Nah, kalau kering ya terpaksa
kita harus cari sungai atau mata air yang lainnya. Ya, untung-untung ada sungai. Kalau nggak ada ya kita harus nyari mata Oh ya, air. untuk sumber air ini juga hati-hati, usahakan yang mengalir gitu ya. Kalau kita mau coba cari Ya. kondisi air yang mengalir. Kalau kebetulan adanya berupa genangan, dilihat dulu di genangan itu apakah ada hewannya yang hidup. Kalau ada berarti air itu aman. Karena Ya. seringkali air yang tergenang itu pun juga sumber penyakit ya. Jadi ada bakteri tumbuh di situ, kadang-kadang juga berbahaya gitu ya. Itu kalau yang mengalir itu kan biasanya selalu baru gitu ya istilahnya ya. Kayak kasih Tuhan mengalir seperti sungai ya, kan selalu baru gitu ya. Jadi carilah sumber-sumber air yang mengalir gitu ya. Oke. Nah, oh ya satu lagi, kalau misalkan kita campingnya di laut gitu ya, atau di pantai. Nah ini saya juga pernah camping di pantai juga. Jangan pernah minum air laut ya, jangan pernah minum air laut karena kalau kita minum air laut itu bukan malah seger tapi malah Tambah haus. haus. Kenapa? Karena air laut itu mengandung garam ya. Nah yang bisa kita lakukan apa? Ya dengan destilasi. Wah ini agak ribet alatnya, tapi yang sederhana ada. Ya mungkin lain waktu kami jelaskan ya. Tapi yang paling sederhana adalah kita menampung air laut kemudian atasnya kita kasih seperti plastik gitu yang modelnya cembung seperti ini atau botol botol air mineral gitu ya. Terus kemudian kita taruh di sinar matahari. Nah nanti airnya itu menguap. Nah ketika airnya menguap jadi embun, kemudian nanti dia akan menetes. Nah garamnya akan tertahan di dasar. Soalnya kenapa garam itu enggak bisa nguap, yang bisa nguap hanya airnya. Saja. Jadi garamnya stay di sini, yang kita bisa ambil adalah airnya. Nah itu baru kita bisa dapat air yang segar dari situ, tanpa garam. Nah itu cuman harus pakai peralatan ya, seperti itu. Oke, gitu dulu dari saya. Ya. Mungkin ini kita mau tunjukkan gitu ya. Jadi ini mungkin secara singkat gitu aja gambaran. Kalau kita sudah memperoleh bahan-bahan makanan seperti ini, kira-kira prepare-nya gimana sih? Mempersiapkan bahan-bahan makanan ini bagaimana sih? Gitu ya. Permisi Pak gitu. Jadi mungkin kalau untuk jamur seperti ini, itu mungkin ya bisa langsung kita istilahnya bakar gitu ya. Bisa langsung kita olah. Kalau kita sudah tahu, bisa pastikan bahwa jamur ini sudah aman, sudah baik. Kalian bisa mencari ya, kalau mau bakar itu kan supaya mudah, kita mencari batang-batang gini ya. Ini memang sudah dikondisikan gitu ya. Ini ada tusuk sate. Cuma kalau memang kalian tidak ada, ya kalian bisa mencari batang-batang pohon yang kecil gitu ya. Kalian bisa runcingkan, kemudian kalian buat tusuk sate gitu ya. Supaya ini bisa kita bakar gitu ya. Jadi ya tinggal kita tusukkan begitu aja. Ya. Kemudian kita ya prepare gitu ya. Jadi kita bisa bakar seperti ini. Kalau kita kebetulan bawa garam gitu ya, ya kita bisa bumbui dia dengan garam gitu ya. Jadi baik yang jamur seperti ini maupun jamur tiram bisa semua. Ya, kita bisa taburi dengan garam. Gitu ya. Kemudian kita bakar. Ya. Kalau kebetulan ada kompor ya kita bisa langsung seperti ini. Kalau kebetulan ada api unggun ya ada api itu ya, sumber api ya kita bisa langsung bakar seperti itu. Ya. Atau misal Pak saya enggak ketemu apa-apa ini ya. Jamur seperti ini dilemparkan ke dalam api aja enggak apa-apa. Cuma ya waktunya sebentar aja. Gitu ya. Paling tidak kita berusaha untuk mematangkan dia. Gitu. Kalau memang kita kebetulan tidak menemukan apa-apa untuk ya nusuknya ini ya istilahnya ya. Untuk megangnya itu. Ya. Ini untuk jamur gitu ya. Baik yang jamur tiram ini pun juga gitu ya. Kita bisa ambil ya, kita bisa istilahnya kayak kita sobek-sobek gitu ya. Kita sobek-sobek kecil-kecil. Nah, ini yang kita ya istilahnya kayak bikin sate gitu ya. Ini yang kita tusukkan gitu ya. Jadi ya modelnya ya kayak sate gitu aja sih. Ya kita tusukkan. Gitu aja sih kurang lebihnya ya. Jadi ini salah satu cara atau cara mengolah yang sederhana. Ya, jadi ini memang kita tidak menunjukkan cara-cara yang
rumit-rumit karena sekali lagi ini kan kita kondisinya kan kondisi terdesak gitu ya. Kondisi yang serba terbatas, serba sulit. Jadi kita bisa menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana yang adanya. Nah, kemudian kalau ini ada telur, kalau telur ini sih mudah ya. Tinggal kita siapkan panci, mungkin kalau ada kita ada sumber air, ada air, kita bisa melakukan pemanasan gitu ya. Kita rebus saja telurnya itu sampai matang, kita konsumsi segera. Kalau memang mau lebih enak setelah kita bakar, ada tusuk sate kita bakar. Nah, lebih enak, lebih mantap. Gitu ya. Cuma kalau enggak ada kebetulan ya langsung direbus, langsung dimakan atau ya ini bisa langsung kita ceplok itu tadi. Ya, bisa kita dadar gitu ya. Kemudian nah ini mungkin yang sedikit menantang gitu ya. Kalau kebetulan ketemunya adalah umbi-umbian gitu ya. Ketemunya ketela rambat atau ketela pohon gitu ya, singkong. Ketela rambat atau telo yang biasa kita sebut telo, ini sebenarnya tidak perlu kita kupas seperti tadi yang dikatakan Pak Vito itu ya. Tidak perlu kita kupas, kita langsung ya bakar aja. Bakar aja. Betul, kita masukkan ke sumber apinya itu. Kalau kita punya ya kayak coblosan atau tusukan gitu ya, bisa kita bakar kayak gitu. Atau ya kita lemparkan aja ke dalam api, tunggu nanti dia akan matang sendiri. Itu bisa langsung kita makan. Kita kupas Gitu ya. sebenarnya ya bisa karena kan Betul. kalau sudah matang kan biasanya lebih mudah dikupas Betul, gitu ya. betul. Setelah itu Kalau nggak baru suka kita sama kupas. kulitnya. Betul. Kalau memang kebetulan, waduh saya nggak suka yang bakar atau apa, mau direbus pun ya boleh, bisa. Kita potong-potong lebih kecil, kita rebus supaya lebih mudah lunaknya juga. Ya. Gitu ya. Kemudian untuk yang singkong, nah untuk yang singkong ini, jadi ini memang biasanya kan yang umbi-umbian ini kan di dalam tanah. Ini memang biasanya kan ada tanahnya gini ya. Jadi bisa langsung kita bakar. Cuma kalau kita mau coba kupas, ini pun sebenarnya juga mudah ya. Kalau ngupas ketela, ini mungkin bisa kita rebus dulu baru kita kupas. Kalau singkong ini Gampang. bisa kita kupas dulu. Gitu ya. Jadi kalau Kupasnya saya itu ada triknya. Jadi Betul. nanti bisa kayak dikelentek gitu ya iya, istilahnya. betul. Jadi biasanya sih yang kecil-kecil ini kita buang dulu. Ujungnya Ya, dibuang dulu. ujung-ujungnya itu biasanya yang bagian dekatnya pangkalnya batang ini biasanya rada keras gitu ya, Keras, rada kayak betul. berkayu. Ya. Ini bisa kita buang aja Karena itu dulu. bagian pangkalnya itu. Iya. Jadi ini kita bisa potong, kita bisa buang aja dulu. Jadi istilahnya apa ya? Supaya kita itu ndak, nah ini kan keras sekali ya. Jadi kita ndak makan itu terlalu keras gitu ya. Biasanya ini loh, ada berkayunya gini. Masih Ya. ada kayak Ya, kambiumnya. betul ya. Kalau kita mau mengonceknya gitu ya atau mengupasnya itu sebenarnya cukup mudah. Jadi kita potong dia rada kecil-kecil kayak gini. Jadi nanti ada beberapa bagian gitu ya, sekitar 4 atau 5 cm gitu ya. Jadi contohnya ada kita potong sebesar gini ya kayak bikin singkong rebus gitu lah istilahnya ya. Ya. Kemudian Nah, kita sayat iya, ininya, kita kulit luarnya itu kita sayat. Iya. Nggak usah sampai dalam. iya, kita bikin incision kecil terus kita koncek gini. Di Nah, cungkil gitu ya, Pak. dicungkil Ya. gitu. Ini tinggal Nah. kita kelentek kayak stiker. Iya, betul. Nah, ini pelan-pelan gini aja ngikuti. Atau pakai tangan juga Ah, bisa betul. sebenarnya. Nggak usah Kalau- pakai. Kalau mau pakai tangan Nah, pelan-pelan dikelentek gini. aja bisa. Ini mudah gitu ya. Loh, Jadi enak ya, satisfying. iya, satisfying. Kalau istilahnya anak zaman sekarang satisfying gitu ya. Dikelentek Jadi aja bisa. betul. Gitu ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Aduh, Pak. Harus dikerik Aduh, apa Kak, nggak usah. kok ngonceknya kok susah gitu ya. Tapi Ngupasnya salah kok susah triknya itu ya. gitu ya. Jadi kita bisa lanjutkan gini aja. Ya, Loh, enak kan, ya. Gitu ya. kayak solasi. Iya. Nah, loh Kak, sorry. Loh Kak, ini kok ada tanahnya gitu ya. Ya di sini kita ada air, kebetulan kalau ada air ya kita bisa bilas gitu ya. Ya. Jadi penting ya air tuh, makanya tadi Iya. Pak Harton jelasin harus ada air. Jadi bisa kita bilas, bisa kita cuci. Gitu ya. Nah, sudah bersih. Ya, ini yang bisa kita rebus, kita kukus gitu ya. Ini pun kalau sudah dikupas mau kita bakar pun juga bisa. Gitu ya. Jadi ini mungkin gitu ya sedikit peragaan singkat. Kalau kalian kebetulan ya sekali lagi ya dalam kondisi yang terdesak, tidak ada bahan makanan atau kehabisan bahan makanan gitu ya.
Kemudian kalian coba untuk mencari apa sih makanan yang ada gitu ya di sekitar. Kalau kalian menemukan seperti ini ya kita cari cara prepare yang sederhana aja. Bumbunya pun juga nggak usah yang aneh-aneh. Nggak usah bayangkan makanan yang di restoran yang enak-enak gitu ya. Yang penting kan kita ini terpenuhi gitu ya. Yang penting kita ini kenyang, kita bisa beraktivitas untuk tetap bertahan hidup gitu ya. Sambil kita berusaha juga untuk mencari bantuan kan seperti itu. Oh ya, mungkin ini sebelum kita akhiri mungkin tips sedikit gitu ya. Sekali lagi, ketika kalian mau ya kegiatan pramuka atau apa, selain persiapan bahan makanan, persiapan peralatan ya, sebenarnya juga ada persiapan mental ya. Jadi mental dalam artian gini, untuk bertahan hidup di alam liar itu butuh kemampuan psikis, psikologis juga sih. Ya, karena kan kondisi serba terbatas. Kalau ada yang aduh banyak nyamuknya, aduh banyak serangganya, Mending, aduh. Pak. Tapi ada juga yang modalnya emosian, jadi Nah, marah-marah gitu, sendiri. marah-marah sendiri. Nggak ada ini, Gitu. nggak ada ini, serba sulit, Iya. marah-marah. Nah itu harus kita bisa latih juga ya, kondisi psikologis, psikis, emosional. Karena ketika kita dalam kondisi yang terdesak seperti itu, gitu ya, itu kita harus bisa tetap berpikir untuk logis, tenang, logis untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita sudah bingung sendiri gitu ya, waduh ini tersesat ini, bingung sendiri, lari sana lari sini, habis tenaga, tidak melakukan apa-apa. Jadi kita harus diam, tenang dulu, ya assess situasi, gitu. Boleh berdoa dulu supaya tiba-tiba nanti ada yang mencari gitu ya, ada yang datang. Ada helikopter. Kalau toh memang tidak ada, ya kita bisa menilai itu ya, kita bisa mulai melihat situasi. Oh di sana ada sumber air, oh di sini ada apa, kita coba manfaatkan apa ya, resource gitu ya, jadi sumber daya yang ada di sekitar kita supaya kita ini tetap bisa bertahan hidup. Gitu sih, jadi mungkin itu terakhir gitu ya untuk penutupannya. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu yang bisa kami sampaikan gitu ya untuk kegiatan pramuka hari ini yang bertemakan how to be a good scout in ya nature. in nature. Oke, thank you Ya, untuk terima kasih. Kak Harto dan juga Kak Vito sudah Terima kasih. share tentang apa yang bisa kita lakukan ketika kita ada dalam satu kondisi yang memang tidak bisa kita kondisikan. Tadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih cara untuk pengolahan makanan untuk meals ready to eat yang sempat ada di kolom chat tadi saya sempat lihat. Waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, jadi sebenarnya yang tadi kita jelaskan di sini, Kak Vito dan juga Kak Harto jelaskan di sini semuanya ready to eat. Cuman kalau memang butuh untuk pengolahan, tadi ada juga tuh tips-tips untuk mengolahnya seperti apa. Kalau ready to eat berarti buah-buahan paling gampang untuk Iya, siap betul. dikonsumsi Mungkin ya. ada ini ya, kayak produk-produk yang MRE yang punyanya TNI, Army itu Nah, itu ada. bisa. Itu bisa dibawa kalau ada. Cuman kan kita nggak tahu kalau kita tersesat di hutannya lama, akhirnya Betul, dia habis. habis MRE yang kita bawa, ya mau nggak mau kita harus cari dari alam kayak Yap. gitu. Jadi itu yang bisa kita bagikan hari ini. Sebenarnya kita tidak mengharapkan situasi itu untuk terjadi Betul, kepada kita, iya. tapi ini hanya salah satu Persiapan. ketangkasan yang diajarkan atau dilatih oleh pramuka. Siapa tahu teman-teman ataupun kami menghadapi situasi itu kita sudah ada bayangannya. Oh, ini boleh nih. Oh, ini nggak boleh. Jadi itu teman-teman untuk kegiatan kita di hari ini. Jadi tetap bersemangat untuk melanjutkan aktivitasnya, tetap lanjut dengan segala sesuatu yang sudah teman-teman prepare saat ini. Ini adalah salah satu ketangkasan yang diberikan sebagai salah satu pengetahuan tambahan. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan menutupnya dengan satu simboliknya pramuka, tepuk pramuka. Oh iya, boleh. Paling gampang ya, tepuk pramuka. Oke. Ini hal yang paling gampang. Teman-teman yang lagi nonton mau ikutan juga boleh. Kita tepuk pramukanya 2 kali. Ini udah ada briefingnya nih. Ini ada hitungannya dulu toh, Pak. Ya. Oke, saya akan bilang tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Oke, demikian untuk live Instagram hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Salam pramuka. pramuka.